Allah berfirman au kalladzi au atau ini seakan-akan menjadi penghubung dengan ayat sebelumnya, ayat 258. Pada pertemuan pekan lalu sudah kita bahas di ayat 258 adalah ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Tetapi pada saat mengawali ayatnya Allah SWT berfirman alam taro. Nah di 258 disebutkan alam taro, apakah kamu tidak melihat? Melihat di situ bisa dua maknanya. Melihat ru'yah itu melihat yang pertama basariyah, melihat langsung, dan yang kedua melihat yang itu tidak menggunakan mata tapi menggunakan media yang lain. Maka dinamakan ru'yah maknawiyah. Nah di sini Nabi Muhammad SAW jelas tidak pernah melihat karena tidak pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan Namrud. Bahkan ketika diceritakan oleh Allah SWT justru lebih akurat ketimbang melihat langsung, karena yang jadi sumber informasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah pertama. Salah satu kisah yang kemudian di dialog yang disebutkan di situ adalah persoalan menghidupkan dan mematikan. Ketika Namrud bertanya, Tuhanmu itu seperti apa? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Nah, menghidupkan dan mematikan itu bentuknya seperti apa? Nah, kalau kemudian kita hubungkan dengan ayat 259, contohnya seperti yang ada di ayat 259. Kita lihat di sini di ayat 259, bagaimana proses menghidupkannya? Au kalladzi, atau tidakkah kamu memperhatikan pada orang yang marra ala qaryah, seorang, dan orang ini tidak disebutkan dalam Quran karena memang fokus bahasanya bukan nama orangnya tapi yang jelas peristiwanya. Oleh beberapa ahli sejarah disebutkan bahwa yang dimaksud di situ, termasuk juga beberapa ulama tafsir, yang dimaksud di situ adalah Uzair. Uzair itu yang disebutkan dengan kata alladzi marra ala qaryah. Jadi orang yang dimaksud di ayat ini oleh sebagian ahli tafsir disebutkan dengan nama Uzair. Nah, orang ini lewat marra, lewat ala qaryatin pada sebuah. Nah, pemaknaan qaryah tidak boleh dimaknai, tidak boleh diterjemahkan dengan makna yang kita kenal dalam bahasa kita sekarang. Tidak boleh diterjemahkan dengan makna qaryah itu artinya kampung, desa. Enggak boleh. Sama seperti kalau kita menyebut Ummul Qura, itu tidak boleh kemudian kita menerjemahkan ini berarti induk dari para kampung-kampung yang ada. Bukan. Kata qaryah itu tidak bermakna desa, kampung, atau di kita sebagian ada yang menamakan kelurahan. Bukan itu. Dia bisa luasnya seluas kota, bahkan bisa luasnya seluas karesidenan. Bisa luasnya seluas itu, karesidenan. Jadi bukan cuma sebesar kota. Karesidenan kan lebih besar dari kota. Bisa luasnya seluas apa? Provinsi. Jadi ketika disebutkan qaryah itu cakupannya bisa yang tempatnya kecil dan bisa juga yang tempatnya luas. Maka kalau di sini di Quran terjemah disebutkan melewati suatu negeri. Ya, lihat qaryah diartikan negeri. Karena apa? Karena ini kata yang dianggap agak mewakili. Tetapi tadi maknanya bisa agak kecil dan bisa besar dan bisa luas sekali bisa. Maka bisa menyebutkannya yang dimaksud adalah tadi satu provinsi. Sangat luas. Bahkan bisa gabungan antar provinsi dengan provinsi, lalu kemudian jadi satu, semuanya dinamakan dengan qaryah. Bisa nggak sampai satu negara? Bisa. Jadi bisa juga untuk memaknai negara. Karena apa? Karena ini ketika kita menyebutkan kata qaryah pada saat itu digunakan untuk wilayah yang bisa jadi sangat luas. Nah, qaryatin yang dimaksud di sini oleh sebagian ahli tafsir dimaksudkan adalah Baitul Maqdis. Yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, dan ini sekaligus juga mengingatkan kepada kita supaya kita jangan sampai melupakan sehari pun
saudara-saudara kita di Palestina, secara khusus di Gaza, kemudian juga kita bicara tentang Masjid Al-Aqsa, ini bagian dari sesuatu yang harus selalu kita hidupkan. Karena apa? Karena ini adalah bagian dari bentuk kewajiban yang harus kita tunaikan kepada saudara-saudara kita. Dan Allah kenalkan lewat beberapa tempat, di antaranya ayat ini. Nah, orang ini melewati sebuah tempat, sebuah wilayah yang khawiyatun ala urusiha. Khawiyah itu maknanya roboh, ala urusiha. Urus itu bisa maknanya atap atau penopang dari sebuah bangunan. Jadi atapnya ambruk, runtuh. Nah, artinya bangunannya runtuh, kemudian juga orangnya nggak ada. Kalau sebuah wilayah yang bangunannya sudah runtuh, biasanya orangnya sudah tidak ada. Nah, di sini ketika orang ini lewat di sebuah tempat tersebut dan sudah nggak ada penduduknya, bangunannya ambruk, runtuh, lalu apa yang jadi? Qala, lalu dia mengatakan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Anna itu ada dua maknanya. Makna yang pertama, anna itu kalau dalam bahasa Arab namanya istib'ad, merasa itu jauh sekali, mana mungkin gitu. Mana mungkin Allah menghidupkan kampung yang sudah ambruk seperti ini, sudah kosong dari penduduknya, lalu bisa hidup lagi. Bukan cuma bangunannya yang didirikan, tapi orang juga mulai bermunculan dan beraktivitas di situ. Dia orang mulai hadir di tempat itu, kan kosong. Kosong dari orang dan kosong dari bangunan. Bagaimana mungkin dibangunkan? Bangun kembali. Dan yang kedua, anna bisa maknanya kaifa. Bagaimana? Bagaimana membangun kembali bangunan yang sudah ambruk seperti itu? Bagaimana membangun bangunan yang sudah ambruk? Artinya ini sudah ambruk, sudah hancur. Terus gimana Allah menghidupkan kembali? Ini sudah ambruk. Dan masalahnya bukan dua bangunan. Ini satu kota semuanya sudah hancur. Penduduknya sudah tidak ada. Bagaimana Allah menghidupkan kembali ini? Maka Allah berikan jawabannya dengan cara fa'amatahullahu mi'ata am. Fa'amatahu, kemudian Allah mematikan. Amata bisa maknanya dua. Makna yang pertama, amata dimaknai dengan membuat yang bersangkutan tidur, seperti yang terjadi pada Ashabul Kahfi yang tidurnya selama 300-an tahun atau 309 tahun. Dan itu yang unik dalam Al-Quran, bahasa yang digunakan ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, penyebutan tidurnya Ashabul Kahfi itu dengan 300 tambah 9 tahun. Penyebutan itu unik. Kenapa kok disebutkan gak sekalian aja 309 gitu? 300 tambah 9. Itu untuk mengakomodir dua cara penghitungan tahun, dengan syamsiyah dan qamariyah, dengan penghitungan matahari maupun penghitungan bulan. Karena kita semua ketahui cara menghitung itu ada dua. Seperti kalau kita sekarang bicara tentang bulan-bulan yang ada. Sekarang kita di bulan September, tapi juga di bulan Rabiul Awal. Kalender Hijriah dengan Masehi ada selisih setiap tahunnya sekitar 11 hari. Ada perbedaan jumlah. Kenapa? Karena memang cara penghitungannya berbeda antara bulan dengan matahari. Nah, ayat itu mengisyaratkan untuk menunjukkan dua-duanya. 300 itu kalau dengan penghitungan kalender miladiah itu 300 tahun. Kalau dengan penghitungan kalender Hijriah 309 tahun, atau dengan penghitungan kalender Qamariyah. Jadi 300 itu dengan penghitungan matahari, sementara 309 dengan penghitungan bulan. Sama seperti kalau kita sekarang menyebut usia Nabi Muhammad SAW sampai wafat berapa? 63 tahun dengan hitungan Hijriah. Kalau Masehi berapa? 60 tahun. Ada selisih sekitar 3 tahun. Kalau 300 selisihnya sekitar 9 tahun. Nah,
di sini disebutkan fa'amatahu. Makna yang pertama, amata itu maksudnya adalah dibuat tidur. Seperti Ashabul Kahfi, tidur. Nanti setelah itu dibangunkan. Yang kedua, maknanya amatahu dengan makna artinya Allah wafatkan. Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa amata di sini maksudnya adalah diwafatkan dengan cara dicabut rohnya, tapi tubuhnya, fisiknya tetap utuh. Fisiknya tetap utuh. Dan ini untuk sekaligus menunjukkan maha kuasanya Allah SWT. Allah sanggup mematikan seseorang, cuma diambil rohnya, tapi tubuhnya tetap tidak berubah. Dan bayangkan 100 tahun 100 tahun tidak berubah. 100 tahun ini kulit kita ini. Kan jangankan 100 tahun, ya 1 tahun aja kan ada perubahan kan. 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun pasti berubah. 100 tahun sudah lebih pasti berubah. Kulitnya, tulangnya, kemudian dagingnya pasti akan berubah. Ini kalau kondisinya normal. Tetapi Allah sanggup membuat tidak berubah sama sekali. Kulitnya tidak berubah, dagingnya tidak berubah, tulangnya tidak berubah, semuanya tidak berubah sama sekali, termasuk rambutnya. Bayangkan 100 tahun, rambutnya tetap tidak berubah, panjangnya tidak berubah. Kalau kita ini kan kalau dalam hitungan hari aja kan sudah kerasa rambut kan bertambah panjang. Terus kalau setahun lebih panjang lagi. Jangankan 100 tahun, bayangkan kalau 1 tahun nggak dipotong rambutnya. Ini yang ikhwan ini kalau 1 tahun nggak dipotong rambutnya kan mengerikan kan? Karena panjangnya ke semua arah sama. Jadi bisa nggak karuan sama sekali. Itu cuma 1 tahun. 100 tahun kayak apa panjangnya? Nah, itu makna yang kedua. Amatahu artinya Allah matikan. Dengan cara apa? Dicabut rohnya, tetapi fisiknya tetap. Fisiknya tidak berubah. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada tulang, kulit, daging, semuanya tidak berubah. Nah, kemudian berapa lama? Mi'ata amin, 100 tahun. Berarti panjangnya luar biasa, lamanya luar biasa. 100 tahun. Thumma kemudian ba'atsahu, Allah bangkitkan. Thumma ba'atsa. Tadi ditidurkan atau dimatikan, lalu dibangkitkan kembali setelah 100 tahun. Karena ini kan yang nanya tadi, gimana? Mana mungkin ini kampung, negeri, kota, provinsi yang sudah hancur seperti ini, mau Allah bangkitkan gimana caranya? Nah, kasih pelajarannya yang sederhana biar langsung dirasakan. Yang bersangkutan dibuat tidur atau dibuat wafat, kemudian dibangkitkan kembali setelah 100 tahun. Setelah 100 tahun dibangkitkan kembali. Kalau tidur dibangunkan kembali, kalau mati dihidupkan kembali. Qala, kemudian Allah bertanya, kam labista, berapa lama kamu tinggal? Maksudnya tadi tertidurnya itu berapa lama? Dengan sangat meyakinkan yang bersangkutan mengatakan qala, dia mengatakan labistu, saya tinggal, yang maksudnya tadi tertidur atau dimatikan, yauman, 1 hari, au ba'da yaumin, atau sebagian hari. Au di sini ada 2 maknanya. Yauman au ba'da yaumin. Yauman 1 hari, dia ingin menunjukkan, memastikan bahwa memang 1 hari. Au ba'da yaumin, tapi setelah dia lihat masih ada mataharinya. Oh, berarti bukan 1 hari, setengah hari. Dia sudah memastikan 1 hari, setengah hari. Memastikan bahwa ini betul-betul setengah hari. Yang kedua, bisa maknanya au itu artinya karena memang yang bersangkutan ragu-ragu. Ya kalau nggak 1 hari, setengah hari lah. Jadi dia nggak yakin. Dia ragu-ragu karena dia nggak bisa memastikan juga. Yang namanya orang tidur, dan harus dibayangkan juga pada zaman itu ya. Jangan seperti zaman kita sekarang. Kalau zaman kita sekarang, kita bisa mengatakan, saya tidur berapa hari? Sebentar. Tadi saya tidur jam. Nah, itu bisa. Karena apa? Karena kita punya jam. Kita menggunakan alat untuk menghitung itu, dan kita letakkan tadi sebelum tidur, saya sudah lihat jam berapa, kemudian saya istirahat.
Maka saya bisa mengatakan saya tidur semalam berapa jam? Oh 4 jam saya tidur. Kok bisa? Tadi malam saya tidur jam 12 kurang sekian. Saya bangun jam 4 kurang sekian. Itu berarti tidurnya sekitar 4 jam. Dari mana? Ya karena ada alat ini. Orang kalau nggak punya alat, gimana caranya untuk mengetahui? Kalau nggak punya jam, bagaimana cara mengetahui bahwa tidurnya semalam 4 jam, 5 jam? Nah, maka kalau pada saat menyebutkan yauman au ba'da yaumin, bisa maknanya yang kedua adalah ragu-ragu. Ya 1 hari atau kurang dari 1 hari lah. Dia nggak yakin. Karena apa? Karena dia juga nggak bisa memastikan kira-kira berapa lama. Nah, kemudian qala, Allah jawab dengan tegas, bal justru labithta mi'ata am. Kamu sudah tidur tadi selama 100 tahun. Itu kaget kan? 100 tahun. Lihat nggak tanggung-tanggung ya. Jadi kalau cuma dalam hitungan hari mungkin bisa. Dan di zaman sekarang ada orang koma gitu ya. Koma berapa lama? Ada koma 10 hari bisa. Tapi 100 tahun gimana caranya koma 100 tahun? Nah, ini untuk sekaligus menegaskan tadi masalah menghidupkan dan mewafatkan. Allah menegaskan bal labithta mi'ata am. Kamu ini sudah tidur selama 100 tahun. Nah, supaya jelas bentuknya, lalu ditunjukkan benda-benda yang ada di sekelilingnya untuk supaya benar-benar bisa melihat ini betul-betul 100 tahun atau enggak. Fanzur ila ta'amika. Maka perhatikan. Fanzur ila afala yanzuruna ilal ibil. Nah, di situ maknanya bisa dengan makna melihat, tapi bukan cuma sekedar melihat, mencermati sampai juga merenungkan. Ila ta'amika pada makanan, wasyarabika dan minuman. Lam yatasannah, tidak berubah sama sekali. Ini betul-betul maha kuasanya Allah SWT. Bayangkan makanan, apapun makanannya, karena di beberapa tafsir sebutkan ada yang mengatakan makanannya buah tin, ada yang mengatakan makanannya ini dan itu. Apapun makanannya, semua makanan di muka bumi ini nggak ada yang bertahan lama. Jangankan 100 tahun ya. Makanan kita ini kalau kita nyimpen nasi di rumah dan tidak menggunakan mesin atau alat khusus untuk mengawetkan, kan rusak itu. Sehari saja makanan kemarin, nasi kemarin, lalu kita mau makan hari ini kan sudah rusak. Apalagi kalau 2 hari, seminggu sudah pasti lebih rusak. Setahun nggak mungkin. Artinya sudah pasti udah nggak karuan. Nah, 100 tahun lebih nggak mungkin lagi. Tapi apa yang terjadi? Makanan tidak berubah. Sehingga kalau orang itu mengklaim dan mengatakan saya tidurnya setengah hari, ini buktinya makanannya masih utuh. Karena makanan yang bisa utuh seperti itu bisa kalau cuma setengah hari. Kalau saya makan dan ada sisa makanan saya simpan pagi, kemudian nanti sore masih saya buka lagi, masih utuh dan masih tidak berubah, itu mungkin. Sebagian hari mungkin, setengah hari bisa, sepertiga hari bisa. Itu sangat mungkin. Itu makanan dan minumannya tidak berubah. Termasuk air, wasyarabika, air. Ini sekarang kalau kita lihat air ini di hadapan saya, ini ada air. Ini kalau airnya diambilnya tadi malam, terus kemudian disuguhkan pagi ini, itu masih bisa seperti ini. Tapi kalau sudah 3 hari, 4 hari, 1 pekan, pasti berubah kan? Meskipun perubahannya masih sedikit. Coba tambah lagi sebulan, berubah lagi. Setahun nggak mungkin begini. Tempatnya tidak berubah. Tutupnya juga tidak diubah, bahkan tidak digeser. Berubah nggak? Setahun pasti berubah. 100 tahun lebih berubah lagi. Ya, ini yang terjadi pada makanannya. Makanan dan minumannya tidak berubah sama sekali. Maka orang itu tambah mantap. Nanti saya tidurnya ya cuma sebagian hari. Ya kira-kira kalau tidur pagi sampai sore lah, atau pagi sampai siang. Ini buktinya airnya nggak berubah, makanan tidak berubah. Lam yatasannah. Tapi lihat bagian berikutnya. Wandur ila himarika. Dan lihatlah, perhatikan ke himar.
Jadi diminta untuk melihat ke himarika, ke keledaimu. Apa yang terjadi? Himarnya, keledainya ini sudah tinggal tulang belulang. Kulitnya sudah gak ada, dagingnya sudah gak ada, tulangnya pun kondisinya sudah memprihatinkan. Wajar kalau ini terjadinya gak mungkin sehari. Namanya hewan lalu dibiarkan lalu mati, kemudian berangsur-angsur kulitnya hilang, habis, hancur, kemudian tulang dagingnya sampai yang terakhir tinggal tulangnya. Itu bisa terjadinya nggak mungkin cuma sehari. Nggak ada ceritanya satu hari yang tadinya utuh, ada kulit, ada daging, ada tulang, ada saraf dan yang lainnya, kemudian dalam waktu satu hari habis semua, cuma tinggal tulang. Itu kalau perubahan biasa, tidak ada pengaruh apapun, nggak mungkin dalam waktu satu hari. Nah, orang ini lalu mulai belajar memahami, iya, ini tadi makanan nggak berubah, tapi keledainya berubah seperti ini. Ini untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan sudah tidur selama 100 tahun. Ada sebagian ulama menceritakan kisah orang ini. Kisahnya bahwa orang ini kemudian pergi ke kampungnya. Dia ketemu orang, lalu disebutkan namanya, kenal nama orang, karena dia datang ke kampung halamannya, dia sebutkan namanya. Orang-orang bilang, oh iya, itu sudah meninggal sejak 100 tahun yang lalu. Enggak, itu saya. Bayangkan kan, itu berada pada posisi, kalau seandainya kita yang berada pada posisi itu. Jadi ketika datang ke kampung, itu rumah saya, kampung halaman saya dulu besarnya di situ. Kemudian saya datang ke rumah, ke tempat yang sama, lalu cerita. Ketika orang yang tanya, siapa Anda? Lalu saya sebutkan, saya Ridwan. Oh, Ridwan sudah wafat 100 tahun yang lalu. Enggak, itu saya. Enggak, mereka bilang sudah wafat 100 tahun yang lalu. Nah, orang kan bingung. Ini ada orang ngaku padahal wafatnya sudah 100 tahun yang lalu. Sudah enggak ada itu 100 tahun yang lalu. Sehingga yang masih ada siapa? Yang masih ada cucunya atau generasi berikutnya. Nah, kemudian lalu tanya. Nah, pada saat ditanya, dia bisa menyebutkan dengan sangat fasih dan lengkap keluarga dan kerabatnya. Dia sebutkan semua. Terus dia berkata, iya, kok sama? Yang diceritakan benar semua. Orang ini asing. Dan bahkan kemudian ada yang mengatakan sampai dicek ada tanda di tubuhnya. Dan ternyata memang benar. Itu yang pertama. Cerita yang kedua, bahwa orang itu datang ke kampung tersebut, kemudian ada seorang jariyah, seorang budak wanita dan buta. Kemudian dia tahu bahwa dulu memang ada orang, dan orang itu dikenal sebagai orang yang kalau berdoa dikabulkan doanya. Kita ingin memastikan orang ini benar apa enggak. Tolong berdoa pada Allah, minta supaya Allah menyembuhkan penyakit saya. Buta saya ini bisa kembali pulih dan saya bisa melihat kembali. Lalu berdoa dan Allah kabulkan, bisa lihat kembali. Akhirnya orang yakin bahwa ini memang betul-betul yang disebutkan tadi. Yang ketiga adalah ketika orang ini mengklaim, kemudian disebutkan bahwa orang ini dulunya adalah orang yang sangat menguasai Taurat. Dia hafal betul Taurat, sangat menguasai Taurat. Maka akhirnya dites. Coba kalau memang Anda betul orang yang dimaksud, silahkan sebutkan. Lalu dia bacakan semua yang ada di Taurat dan persis. Akhirnya orang yakin ini betul-betul orang yang dulu yang pernah disebutkan 100 tahun yang lalu. Nah, ini berkaitan dengan wandur ilahi marika. Jadi sudah 100 tahun, lihat makanan, minuman tidak berubah, lihat keledainya sudah mati. Kemudian apa? Walinaj'alaka ayatan linnas, dan agar kami jadikan engkau sebagai tanda bagi umat manusia. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa dalam tafsirnya, tanda bagi umat manusia adalah tadi pada saat ketemu orang. Ini betul-betul pernah hidup 100 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih ada dan masih hidup.
Dan masih hidupnya bukan cuma masih hidup, tapi kemudian tidak mengalami perubahan yang sangat drastis luar biasa. Misalnya dulu masih muda, sekarang sudah sangat sepuh. Bayangkan kalau udah usianya 100 tahun di atas kan sudah sangat sepuh, telinganya sudah nggak bisa mendengar dengan baik, penglihatan sudah nggak jelas. Ini enggak. Ini betul-betul masih seperti dulu. Seperti 100 tahun yang lalu. Nah, itu yang dinamakan ayatul linnas, sebagai tanda kekuasaan Allah untuk manusia. Nah, kemudian apa yang Allah perbuat pada himarnya ini, pada keledainya? Wandur ilal idhami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma. Wandur, dan lihatlah, ilal idhami, pada keledaimu yang tadinya tulang belulang, kaifa nunsizuha, kemudian kami hidupkan kembali. Nunsizu itu bisa maknanya, nasaz itu artinya asalnya di atas. Maksudnya apa? Menyusun kembali. Disusun kembali, karena tadi ketika sudah bentuknya tulang belulang, berserakan, enggak karuan. Mana yang di bawah, mana yang di atas, mana yang di depan, mana yang di belakang, tidak tersusun. Akhirnya tersusun kembali tulangnya. Kemudian tsumma naksuha lahma, lalu tulang itu dibalut dengan daging. Dibalut dengan daging, jadi tulang, kemudian daging, kemudian kulit, lalu jadilah keledai seperti sedia kala. Dan itu langsung dihadap aja, melihat langsung, untuk menunjukkan bagaimana Allah SWT sanggup membangkitkan, sanggup menghidupkan dari yang tadinya sudah hancur, sudah mati, sudah bahkan kalau perlu sudah berkeping-keping, Allah bisa bangkitkan seperti semula. Falamma tabayyana lahu, falamma, maka ketika, tabayyana, jelas, nyata baginya, artinya sudah jelas. Tadi himarnya, keledainya itu dari tulang, kemudian dibalut dengan daging, lalu kulit, kemudian bentuknya seperti keledai, bentuknya seperti semula, maka menjadi nyata dan jelas. Ini yang dimaksud dengan tabayyana lah. Karena apa? Menyaksikan langsung. Lalu yang bersangkutan mengatakan qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini dengan tegas mengatakan a'lamu. Kata a'lamu di sini maknanya bukan cuma sekedar tahu, tapi yakin. Maka itu sebabnya ketika orang bicara tentang ilmu, ada ilmu itu hanya baru pada sampai tingkatan sekedar wawasan yang sedikit dan tidak mendalam. Tetapi ilmu yang betul-betul ilmu adalah ilmu yang sampai bisa mengantarkan orang yakin. Dan kalau sudah yakin, mau diajak beralih ke seperti apapun gak mungkin. Karena dia sangat yakin bahwa yang diyakini tidak seperti yang disampaikan orang. Maka kenapa kalau kita belajar syariat, apalagi belajar tentang hari kebangkitan, bicara tentang hari kiamat, yang kita pelajari itu sampai pada ilmunya ilmu yakin, sampai pada tingkat yakin, ya, sampai pada tingkat yakin. Wabil akhiratihum yuqinun, yakin dengan hari akhir, bahwa hari akhir itu sudah manusia diwafatkan, kemudian nanti dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu ada namanya penerimaan catatan amal dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, lalu ada pertanggungjawaban untuk semua yang diperbuat, ada kisos, ada semuanya sampai ujungnya ke surga atau neraka. Itu semua bukan pengetahuan, wawasan, tapi sudah sampai pada tingkat yakin. Kalau sangat yakin, itu mempengaruhi perilaku yang dikerjakan sekarang ini. Coba lihat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sampai mengatakan maghtabtu ahadan, saya tidak pernah ghibah kepada seorang pun, mundu an alimtu annal ghibata haram, sejak saya tahu bahwa ghibah itu haram. Saya enggak berani ghibah. Kenapa? Karena bukan cuma sekedar ini hukumnya haram, tapi yakin pada hari kiamat kita akan sulit berhadapan dengan orang yang kita ghibahi. Saya bisa ghibah di sini, orangnya berada di tempat lain, tapi persoalannya nanti pada hari kiamat kan susah.
ketika saya harus berhadapan dengan orang yang saya ghibahi, saya rasani, saya sebutkan kejelekannya, saya harus berhadapan. Dan itu yang berat. Kan yang beratnya itu ghibah itu. Pertanggungjawaban pada hari kiamat dipertemukan. Nah, ketika dipertemukan, kemudian harus mempertanggungjawabkan. Karena itu keburukan, ya berarti kebaikan yang sudah saya punya, saya miliki, harus saya berikan kepada orang ini. Sampai-sampai beberapa ulama mengatakan orang yang ghibah itu cuma orang gila, orang gak waras. Kenapa? Sudah mengumpulkan pahala amal sebegitu banyak, lalu kemudian pahala itu dibagi-bagikan sama orang. Itu cuma orang gila gitu. Hanya orang gak waras. Kan capek kita nih. Bayangkan kita beramal belum tentu diterima oleh Allah SWT amalnya. Sudah beramal, diterima amalnya, dapat pahala, terus dibagi-bagikan sama orang. Itu kan orang gak waras itu. Harusnya apa? Justru kalau sudah diterima, disimpan. Jadi tabungan di hari kiamat. Ini malah justru sibuk ngerasani orang, sibuk membicarakan kejelekan orang, apalagi sampai pada bentuk-bentuk kezaliman yang lain yang pada hari kiamat berurusan dengan semua orang itu susahnya luar biasa. Karena satu persatu diselesaikan. Bayangkan satu persatu diselesaikan. Kalau orang membicarakan aib orang lain, ghibah, terus yang dibicarakan orangnya banyak pada hari kiamat, gimana cara menyelesaikan? Pahala sholat kita mungkin gak banyak, pahala puasa gak banyak, pahala zakat ya kita juga bukan muzaki yang hartanya melimpah, berarti kan gak banyak juga zakatnya. Terus apa yang kita bisa banggakan? Sudah gak banyak, terus nanti pada hari kiamat dibagi-bagikan sama orang. Ini kan orang gak waras. Kalau orang betul-betul waras, harusnya justru pahala yang sudah dimiliki itu betul-betul dijaga. Jangan sampai melakukan amalan-amalan yang bisa menghilangkan pahala. Itu jadi perhatian. Jadi bukan cuma memikirkan gimana caranya mendapatkan pahala kebaikan, tapi juga mencari amalan-amalan yang bisa menghabiskan pahala, dan itu dihindari. Semua bentuk kezaliman pada hari kiamat itu membuat kita susah. Dolim apapun. Tadi ghibah cuma satu bentuk aja. Berbohong, lalu mencaci maki, memfitnah, membuli, semua bentuk kezaliman. Lalu mengambil harta orang lain, merebut tanah, mengambil hak orang dengan cara apapun bentuk caranya. Mentang-mentang berkuasa lalu melakukan ini dan itu, silakan. Kalau orang beriman dan yakin, ya silakan, nanti kita selesaikan pada hari kiamat. Dan kadang-kadang ungkapannya sederhana tetapi sangat mendalam. Saya dulu pernah di pesantren itu punya teman, kebetulan postur tubuhnya agak kecil, dan dia sering dikerjain oleh teman-teman yang lain. Nah, ini memang nampaknya bully itu sudah ada sejak lama itu ya. Ya kadang-kadang ngerjain dia itu dengan cara apa? Ya macam-macam gitu. Kalau karena badannya kecil, yang besar kalau lewat cetak gitu ya. Artinya tangannya tuh iseng gitu ya. Tangannya pegang kepalanya lah, dorong, kemudian di apa bahasnya disemes. Pokoknya ada aja ngerjain yang badannya kecil. Dia mengelawan juga melihat ini yang dilawan besar. Kemudian yang kedua kadang-kadang agak banyak sementara dia sendirian. Tapi yang luar biasa saat itu, karena dia sudah dapat pelajaran tentang hadis tentang muflis, ya, hadis yang tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dia cuma bilang begini, ini mau diselesaikan sekarang atau hari kiamat? Ini mau diselesaikan sekarang atau hari kiamat? Dia tanya cuma sederhana aja. Kita yang ditanya begitu kan, atau mendengar pertanyaan itu, lihat perilaku tadi, kan langsung mikir itu, makjeleb gitu. Mau diselesaikan sekarang atau hari kiamat? Ya kalau diselesaikan sekarang ya tadi yang minta maaf lah, kemudian berusaha untuk tidak mengulang kembali, atau dibiarkan nanti pada hari kiamat urusannya panjang. Nah ini kadang-kadang pada saat dulu waktu masih di usia-usia belajar nggak semuanya tersadarkan dengan itu, tapi ada yang baru tersadarkan ketika sudah dewasa. Apalagi kalau ada beberapa kezaliman yang lain. Ya, kezaliman kan macam-macam. Dulu kita pernah mendengar ada beberapa orang itu kalau masuk ke warung, tapi warungnya modelnya warung yang kalau
eh, model pembayarannya belakangan, makan dulu baru laporkan. Ya kayak yang dekat sini mana ya? SGPC mungkin ya. Kan makan dulu terus ngambil gorengan berapa, nanti terakhir bayar. Nah kalau orang tidak betul-betul yakin dengan hari akhir, kan bisa ngomongnya ngambilnya 5 bayarnya 3 gitu. Ngambil gorengannya berapa tadi? Gorengannya 3 padahal yang diambil 4. Menyelesaikan yang satu ini kan susah nih. Kelihatannya sederhana, cuma satu, tapi pada hari kiamat kan harus diselesaikan. Kerupuk berapa tadi? Kerupuknya 2 apa 3 gitu. Kalau ngambilnya 3 ya ngomong 3, jangan ngomong 2. Menyelesaikan urusan kerupuk ini pada hari kiamat kan susah. Apalagi kalau seandainya setelah kita dewasa mau datang ke tempat itu sudah nggak ada orangnya. Terus gimana cara menyelesaikannya? Semua bentuk kezaliman ini akan membuat kita susah pada hari kiamat. Nah inilah salah satu pesan yang disampaikan di penghujung ayat ini. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau ada orang berbuat zalim, Allah sanggup membuat orang tersebut mendapatkan balasan segera, cepat. Dan ada yang Allah tunda, dan ditundanya bukan berarti dipersilahkan lalu boleh melakukan kezaliman, tapi justru bisa lebih menyakitkan. Bisa lebih menyakitkan daripada disegerakan. Nah, ini ayat ke-259 yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari ayat ini ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita. Dan pelajaran penting yang terdapat dalam ayat ini adalah berkaitan dengan yang namanya kebangkitan. Karena surat Makkiyah, ayat Makkiyah itu salah satu tema pentingnya adalah tentang kebangkitan. Tentang manusia dibangkitkan dari kehidupan, bahwa nanti manusia ini semua kita akan bertemu dengan kematian, tapi nanti setelah itu ada kehidupan sesudah kematian. Dan justru kehidupan hakiki ya di situ, bukan di sini. Kita di sini hidup cuma 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku hanya cuma 60 sampai 70 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 tahun pendek. Sementara kehidupan berikutnya bukan 70 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun. Kehidupan di akhirat bukan, artinya itu lebih panjang, maka yang disiapkan lebih banyak. Nah, gimana cara menyiapkannya? Masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Artinya mencari peluang pahala dengan kemampuan yang dimiliki, dengan harta yang dimiliki, dengan pengalaman apa saja yang dimiliki. Gimana caranya bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya? Maka kenapa ada yang namanya amal jariah, supaya tetap mengalir. Ada sedekah jariah, supaya tetap meskipun saya wafat, usia biologis saya cuma 60 tahun, 70 tahun, tapi usia amal saya bisa 700 tahun, bisa 1000 tahun. Gimana caranya? Nah, itu yang kita cari dengan amal-amal yang kita kerjakan. Salah satunya adalah dengan cara apa? Ngajar. Dan ngajar itu jangan dibayangkan selalu ngajarnya dalam bentuk di kelas. Bisa ketemu ngobrol-ngobrol, kita sampaikan pada orang, kita ceritakan, dan orang itu terinspirasi atau orang itu terbimbing, akhirnya mengamalkan apa yang kita ajarkan. Nah, kita dapat pahalanya. Apalagi kalau sudah jadi orang tua, ayah dan ibu, ajarkan semua kebaikan yang bisa kita ajarkan. Kalau perlu, masing-masing kita itu berpikir gimana caranya semua amalan-amalan yang akan dikerjakan oleh anak yang sangat mendasar dan rutin dikerjakan, kita yang ngajarkan. Contohnya misalnya, kita yang ngajarkan Al-Fatihah. Yang ngajarkan Al-Fatihah anak-anak kita adalah kita sendiri. Bukan gak boleh guru ngaji ya, tetapi kita yang ngajarkan. Supaya apa? Pahalanya kita yang dapatkan. Setiap kali anak itu baca Al-Fatihah, saya yang ngajarkan. Akhirnya kita dapat pahala setiap anak itu baca Al-Fatihah. Lalu surat-surat pendek. Kan kita kadang-kadang kesulitan kalau mengajarkan surat yang panjang. Sebagian kita juga mungkin ada yang hafalannya gak banyak. Yang pendek. Setiap kali anak itu baca Al-Ikhlas, saya yang ngajarkan. Setiap kali yang baca Al-Falaq, An-Nas, saya yang ngajarkan. Lalu mengajarkan zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Semua zikir-zikir itu saya yang ngajarkan. Ketika bersin, mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, yuslih balakum, saya yang ngajarkan. Sehingga anak itu setiap kali ngamalkan, pahalanya terus mengalir.
Nah, kalau itu sudah didapatkan, tahap berikutnya kelak nanti anak itu juga diajarkan supaya nularkan kepada yang lain. Akhirnya kita tetap dapat pahala setiap kali diamalkan. Itu yang membuat kita semangat. Makanya kenapa salah satu yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum setelah mereka mengenal Islam, mereka semangat untuk mengajarkan Islam, semangat menyebarkan Islam. Karena apa? Cara itu cara yang paling efektif untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Pahala yang terus mengalir dan bahkan bisa pahalanya bisa sangat banyak sekali. Karena apa? Karena sahabat yang menularkan kepada generasi berikutnya sampai zaman kita sekarang, pahalanya terus mengalir. Bayangkan pahalanya Abu Hurairah itu berapa banyak. Berapa kali kita membaca hadis lalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik. Hadis-hadis dari nama-nama sahabat ini, Anas dapat pahala berapa banyak. Di Indonesia pengajian jumlahnya ribuan, Anas bin Malik dapat pahala berapa? Itu baru cuma Indonesia, belum negara tetangga kita di ASEAN, belum yang ada di Eropa, Afrika dan benua yang lainnya. Nah, mereka semangat. Bahkan kita dapati beberapa sahabat lahirnya di Madinah sampai wafatnya Rasulullah SAW masih di Madinah. Setelah itu kemana? Bertebaran kemana-mana. Kita baca biografinya, kok ada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang ketika Nabi SAW hijrah, beliau di Madinah, tapi kok sampai ke Turki itu gimana caranya? Apa yang beliau lakukan kok sampai sejauh itu? Kan Turki jauh sekali. Kok sampai sejauh itu? Apa yang dilakukan sampai sejauh itu? Kemudian kok ada yang sampai ke wilayahnya, sekarang kita lihat Pakistan, ada sampai ke wilayah Rusia atau bekas Uni Soviet dan yang lainnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Demikian wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.